Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fiona. Oke, baik, sebelum kita belajar, kita sebaiknya berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Oke, sebelum mulai pelajaran, kakak mau nanya, gimana kabar Fiona sekarang? Sehat, alhamdulillah sehat. Terus tadi udah sarapan? Tadi sarapannya pakai apa? Ayam bumbu. Oke. Terus Fiona tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Nggak tahu. Oke, kita akan belajar nanti Fiona mengetahui huruf besar dan huruf kecil. Nanti Fiona urutkan dari A sampai Z ya. Yang pertama nanti kakak kasih huruf kecil dulu, nanti baru huruf besar. Jadi setelah itu setelah mengurutkan ini, nanti kakak menyuruh Fiona untuk membuatnya di kertas. Fiona buat ya huruf besar, pertama huruf kecil baru huruf besar. Terus habis itu kita akan bermain kartu kalimat. Nanti kakak tempel di sini kartunya. Nanti Fiona tulis misalnya yang ini mana yang betul, yang ini apa, yang di atas apa yang di bawah. Nah, jadi nanti kalau misalnya yang bawah menurut Fiona betul, nanti Fiona tulis di sini, nanti kakak kasih kertas dengan menggunakan stick es krim untuk spasinya, gitu ya. Jadi pertama kakak suruh Fiona mengurutkan huruf kecil dulu. Dari A sampai Z. Kemudian ditaruh sini kalau Fiona payah di tangan.
di Kambiang Darat kan. Emang ada Kambiang Laut ya? Ini siang. Coba Fiona yang huruf besarnya lagi. Di sebelah situ. Ini. Yang udah masuk lagi. Kita. Tidak boleh datang.
pelan-pelan. Coba kakak tanya, apa perbedaan B besar dan B kecil? Apa perbedaannya? Ya, apa perbedaan B besar dan B kecil? Yang mana B besar? Yang B kecil yang mana? Oke, coba. Bukan, Kat. Enggak. Yang mana E besar? E kecil? Coba kakak suruh Fiona coba bacain yang udah Fiona ini, yang udah Fiona susun, coba bacain dari A sampai Z. Lihat ini. Udah betul Fiona susun belum? Nah, boleh Fiona, yang mana yang betulnya? Kayaknya. Coba ulang lagi yang mana, seperti apa betulnya. Oke, masih ada yang salah, coba lihat lagi. Oke, baik, bagus Fiona. Di sini coba Fiona tulis. Nah, nanti bikin yang Fiona dulu. Terus di sini Fiona tulis. Kakak suruh Fiona membuat huruf kecil dulu dari A sampai Z. Kecil. Fiona udah tahu kan yang mana huruf kecil, yang mana huruf besar. Yang mana huruf kecil? Nih, kalau yang ini huruf. Oke.
Ini ada huruf kecil kan. Coba Fiona bikin di bawahnya huruf besar. Oke, baik. Coba kakak ambil ya. Coba kakak tanya, ini yang mana huruf besar, yang mana huruf kecil? Coba tunjuk. Ini yang mana? Ini huruf besar, yang ini? Oke, apa perbedaannya? Kalau huruf besar, kalau huruf kecil? Oke, baik, bagus Fiona, lucu. Oke, nanti kakak kasih ini, nanti kakak ini. Pertama kakak contohin dulu ya. Ini coba kakak tempel ya. Fiona boleh duduk di sini? Oke. Coba kakak tanya yang mana ya kalimat yang betul, yang di atas apa yang di bawah? Oh, yang di atas. Kasih Fiona ini, boleh isi namanya. Boleh Fiona buat nama dulu di sini, terus kelas, terus baru nanti Fiona yang mana yang betul antara yang di atas atau yang di bawah, nanti langsung Fiona bikin di sini ya. Menggunakan spasinya menggunakan stick es krim. Oke, buat namanya dulu. Kelas. Oke, udah good job. Terus kakak kasih ini tempel sama yang ini. Jadi yang mana yang betul nanti Fiona langsung nulis di nomor 2.
Nah, sudah. Terus kakak mana yang betul, pilih. Nanti langsung Fiona tulis di nomor 3. Coba baca. Oke, tulis langsung di nomor 3 ya. Oke, baik. Kita kasih lagi. Yang mana yang betul? Coba Fiona baca dulu. Nanti kalau menurut Fiona yang betul, nanti langsung Fiona tulis di nomor 4. Oke, langsung tulis. Jangan lupa memakai titik dan komanya ya. Kalau ada koma ditulis koma, kalau ada titik ditulis titik. Khalifah itu adalah pengganti Nabi, pemimpin yang menggantikan Nabi setelah Nabi Muhammad meninggal. Jadi disebutlah Khalifah. Kalau kita sedang bekerja, jadi Khalifah itu ada 4 orang. Pertama Khalifah pertama Abu Bakar, itu cara pemilihannya dengan Hadirin itu siapa? Orang-orang yang ikut perintah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Orang Muhajirin itu orang Mekah yang ikut menemani Nabi ke Madinah. Kemudian orang Ansar itu siapa? Orang yang tinggalnya mendekat ke Madinah dan menunggu Nabi Muhammad di Medan. Ansar itu di Madinah, Muhajirin itu di Mekah. Waktu Muhajirin itu asal kata itu pindah. Jadi itu artinya pindah. Jadi orang-orang yang pindah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Oke, jejak. Kakak ada 2 kartu lagi, satu kalimat. Mbak Fiona baca yang mana yang betul dan nanti langsung tulis di nomor 5. Gimana? Yang di atas, coba langsung Fiona tulis.
Yesus, jadi awak apapun yang datang kita syukuri. Ini dari kamu, jadi tak menunjuk kita bermasalah. Tidak lagi kita bisa. Oke, good job. Nih kakak ada tinggal satu lagi ya. Coba yang mana? Yang betul. Oke, boleh ditulis langsung. Nomor 6. Udah. Oke, baik. Ya. Coba kita cek ulang lagi dari yang pertama. Coba baca. Oke, betul. Terus di mana Firna? Yang tadi kan kakak udah bilang yang mana yang betul, atas atau bawah? Yang di bawah. Jadi Fiona kalau menulis, kalau habis misalnya ada satu kalimat Fiona membaca buku, harus ada tanda komanya, baru lalu. Jadi Fiona di sini tidak ada tanda komanya. Dan di sini Fiona tadi udah nulis buku kan? Fiona hapus. Coba kakak suruh lagi Fiona di mana letak tanda komanya, dan coba tulis yang mana kalimat tadi yang udah Fiona hapus. Coba Fiona ulang lagi tulis. Mana di atasnya juga boleh nggak? Di atas. Oke. Kakak coba. Ini Fiona kan ini berada di B-nya berada di tengah-tengah kalimat. Seharusnya B-nya menggunakan B besar atau kecil? Oke, Fiona tadi menulis B-nya B besar. Jadi Fiona salah ya. Jadi besok kalau menulis, kalau di tengah-tengah kalimat, kalau tidak ada titik di depannya, Fiona harus menulisnya huruf kecil. Coba ganti ini. Tidak usah. Coba baca yang nomor 3. Oke, kalian di sini setelah hujan harus ada tanda koma, baru tanah menjadi basah. Sini Fiona tidak ada komanya. Besok kalau misalnya ada kalimat seperti ini, setelah hujan koma, tanah menjadi basah, seperti yang ini. Fiona membaca buku kan, kalau Fiona membaca kan setelah hujan tidak sedikit kan tanah menjadi basah. Kalau yang ini Fiona membaca buku lalu menulis di buku tulis, pasti ada jeda kan? Nah, mungkin Fiona membaca buku lalu Fiona menulis di buku tulis kan, kayak gitu kan Fiona bacanya. Oke, besok kalau menulis harus ada komanya ya. Kalau misalnya setelah hujan, koma, tanah menjadi basah. Tuh. Coba Fiona baca nomor 4. Nah, ini
ini Budi pergi ke taman. Tadi kan Fiona ada titik kan. Nah, setelah titik tadi Fiona udah betul bikinnya A besar. Kenapa Fiona tukar ke A kecil? Kenapa? Masih ragu ya? Jadi kalau setelah titik itu huruf besar. Jadi A-nya harus huruf besar. Dan kalau huruf besar itu berada di awal kalimat dan setelah tanda titik. Kalau setelah tanda koma itu huruf kecil atau huruf besar? Oke, baik, bagus. Besok harus ada koma dan besok tuh kalau setelah tanda koma huruf kecil. Kalau setelah tanda titik, oke, baik. Besok kalau Fiona nulis, besok kalau misalnya ada tanda titik harus hurufnya besar. Nah, kalau coba Fiona baca yang nomor 5. Setelah pulang, aku mandi. Nah, Fiona juga tidak memakai tanda koma. Besok kalau misalnya ada kayak seperti setelah hujan, karena menjadi basah. Setelah pulang, aku mandi harus ada tanda koma. Seperti Fiona membaca buku, lalu menulis di buku tulis. Coba yang nomor 6 Fiona baca. Kalau ini harus, kalau misalnya ada beberapa bunga seperti bunga merah, bunga putih, dan bunga kuning itu harus memakai koma. Setelah bunga merah, koma, putih, koma, dan kuning. Seperti misalnya kayak ada bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek gitu. Fiona menulisnya kayak gimana? Ada bunga mawar, melati, dan anggrek. Kayak gimana cara nulisnya? Seperti kalau bunga mawar, koma, anggrek, dan melati, gitu ya. Oke, coba kakak suruh lagi Fiona menulis di mana ya? Di bawah sini, di sini aja deh. Di sini kakak suruh membuat bunga merah, bunga anggrek, bunga melati, dan bunga mawar. Bunga anggrek, bunga merah. Oke, di sini seharusnya ada bunga anggrek ini harus ada tanda koma, dan bunga mawarnya setelahnya harus tanda koma dan berikan. Dan Fiona harus yang di awal kalimat harus huruf besar, dan ini di tengah kalimat huruf kok di tengah kecil, ini huruf. Oke, jadi besok kalau kakak suruh tulis lagi, Fiona udah tahu ya yang di mana terletak huruf besar, di mana biasanya di depan, dan di kalau habis titik itu huruf besar atau huruf kecil? Oke, kalau habis tanda koma? Oke, baik. Besok Fiona harus bisa ya. Fiona jadi kalau huruf besar kan Fiona udah tahu berada di di depan, di awal kalimat, dan setelah titik seperti ini. Terus kalau huruf kecil berada di tengah-tengah kalimat, setelah burung terbang di langit tuh hurufnya kecil semua. Kalau misalnya tidak ada titik ya, seperti yang ini nih kan ada titik baru huruf besar. Nah, dan setelah tanda koma itu hurufnya kecil.
Oke. Jadi di rumah Fiona bisa, besok kakak minta Fiona bisa di rumah membuat kalimat, terserah Fiona kalimat apa, menggunakan belajar di rumah menggunakan stik es krim. Besok kita menulisnya Fiona tidak pakai stik es krim, tapi sudah bisa Fiona mengasih spasi saat nulis. Kayak ini kan, ini ada spasinya kan. Yang kemarin Fiona kalau nulis langsung Fiona urutkan aja semuanya kan, tidak ada spasi. Jadi Fiona berlatih di rumah menggunakan stik es krim. Nanti kakak kasih nih satu stik es krimnya menggunakan stik es krim. Besok kita belajar tanpa stik es krim dan sudah bisa Fiona pakai spasi ya. Dan Fiona tahu kan itu huruf besar terletak di depan. Kalau setelah koma itu pakai huruf kalau setelah titik itu pakai huruf. Oke, baik, udah bagus Fiona. Besok kakak suruh Fiona tulis tanpa menggunakan stick. Jadi Fiona nanti di rumah belajar pakai stick. Besok kasih tahu ya kakak tulisannya, bawa tulisannya. Fiona boleh terserah mau kata-kata apa nanti ditulis di kertas atau di buku Fiona. Besok tunjukin ke kakak. Oke, baik. Bawa ke rumah. Jadi setelah kita belajar, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.